Kalam, apa kabar Pak Kalam? Ya, baik-baik. Iya Pak Kalam. Ya, jadi ini sedang viral Pak Kalam ya, bagaimana ada salah satu wanita Indonesia ya yang berteriak, yang mengatakan bahwasanya Islam di Indonesia itu tukang bikin rusuh. Ya, Ya, bagaimana betul. ini tanggapan dari Pak Kalam? Silakan Pak Kalam. Pak Kalam sebagai Muslim ya Mas Ian ya. Ya, saya ingin menanggapinya dari Quran surah yang kedua ayat ke-210. Oke, Al-Baqarah yang kedua ayat 210. Baik, kita buka Ya, dulu Pak Kalam ya. Kita buka surat Al-Baqarah ayat yang ke-210. ya betul. Oke, mau saya buka atau dibaca Ya, saja dari situ? rata-rata umat Islam kan tidak, bahkan ulama tidak mau jujur di situ juga, Oke, atau tidak mau mengamalkan. kita bukakan ayatnya Pak Kalam ya. Kita bukakan Al-Baqarah Al-Baqarah ayat yang ke-210. Ya, Oke, kita bacakan ya. Al-Baqarah 210. Saya bacakan Pak Kalam ya. Di sini dikatakan, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Ini kan mengenai kedatangan Allah dalam naungan awan Pak Kalam. ya, kan sama dengan kedatangan Tuhan Yesus yang di Perjanjian Baru itu. Tapi nampaknya Pak Kalam nggak nyambung ini temanya. Nyambung. Oh ya, Temanya ini memang Pak Kalam. Jadi ada seorang wanita, ya kan, wanita Indonesia, tapi dianya di Jerman, gitu loh. Nah, ya, dianya itu berteriak mengatakan bahwa agama Islam, orang Islam di Indonesia itu yang katanya damai-damai itu cuma slogan gitu. Ternyata tukang bikin rusuh. Soalnya iya, apa? iya. Kita lihat kerjanya demo, kemudian teriak-teriak, barin barin apa namanya? eh Orang Kristen lagi acara gereja, dia kan. Terus ada warung makan lagi jualan dipecah-pecahin. Ada Indomaret lagi baik-baik nyari duit didatengin. Store duit. Apa ini dikasih 1.000 ngamuk-ngamuk. Dengar nggak Pak? Ya, saya sudah nonton juga videonya itu. Saya sudah nonton videonya, tapi seperti saya katakan tadi, saya lebih suka kalau umat Islam itu memang memahami Al-Quran. Ya, karena rata-rata ulama di Indonesia dan umatnya itu mengikuti pendapat ulama, sehingga terjadilah hal-hal yang seperti itu. Saya sudah nonton juga videonya itu, bahwa ada hanya slogan saja. Faktanya tidak sesuai dengan slogannya. Oke, jadi Pak Nah, Kalam itu ya. setuju dengan apa namanya? Wanita itu Perempuan itu, ha. setuju. 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 Wah. Ini muslim sendiri loh teman-teman ya. Ini muslim sendiri nih yang mengatakan. Bagaimana nih? Ya, saya setuju. Kan saya sudah nonton juga videonya. Karena faktanya bahwa di Indonesia itu oleh ulama diajarkan bahwa Islam adalah damai, tapi faktanya enggak damai. Nah, Bahkan mulai sejak masuknya Islam. Sejak masuknya Islam itu pada awal-awal kerajaan Islam lawan kerajaan Islam. nah itu dia. Ya, kerajaan Islam lawan kerajaan Islam. Oke. Jadi ini pengakuan dari Pak Kalam sendiri ya, Ibnu Kalam. Pak Kalam, banyak yang menyaksikan Anda ini benar-benar seorang Muslim ini. Ini gimana cara kami yakin bahwa Anda seorang Muslim? Cobalah tes dulu lah bacaan-bacaan sholat lah. Disangka fitnah lagi nih. Coba silakan. Ya, Coba ya baca memang sholat. saya bukan Sunni, saya umat Islam. Oke, coba bacaan sholat Jadi gimana Pak Kalam? Nanti disangkain saya bacaan fitnah. salat yang bagaimana? Coba silakan. Bagian sholatnya gimana? Bacaan salat yang bagaimana? Ya, apalah yang Pak Kalam ingat coba. Alhamdulillah saja. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Tuh kan Muslim kan? Ya. Coba surat-surat yang lain coba Pak Kalam. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Apalagi Coba bacaan sholawat misalnya, apa namanya? ya. At-tahiyat coba. At-tahiyatu barakatuh salawatu taibatillah assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa la ibadillahi salihin. Sah. Apalagi Muslim ini Muslim. Jadi jangan bilang kami mengundang-undang gini. Kalau di channelnya Muslim, nah itu banyak Kristen kaos. Banyak di mualaf-mualapan, main mualaf-mualapan. Itu udah dibongkar sama Muslim sendiri. Mereka main mualaf-mualapan, udah Muslim tapi syahadat. Nah, kalau di sini asli. Jadi kalau mazhab saya boleh salat pakai bahasa Indonesia. Nah. Dan sudah pernah saya lakukan. Nah, iya, oke. Jadi Allah Maha Besar. Begitu. Oke, baik. Jadi intinya Pak Kalam, yang mau saya sampaikan begini Pak Kalam, intinya Anda setuju ya dengan pernyataan perempuan ini yang bersuara di Jerman, dia mengatakan bahwasanya agama Islam itu cuma slogan saja, aslinya tukang bikin rusuh, betul ya? Betul tuh. Wah. Ya. Ya, jadi gimana untuk menyadarkan kaum muslimin wal muslimat ya bahwasanya memang agama Islam itu sering bikin rusuh, itu gimana Pak Kalam? Iya, saya mengarahkan mereka supaya lebih mengutamakan Al-Quran daripada hadis. Lebih mengutamakan Al-Quran daripada hadis. Sekarang kan di Indonesia lebih diutamakan hadis daripada Al-Quran. Itu bermasalah. Ya, salah satu dampaknya itu ada orang Islam mengakui bahwa Nabi Muhammad itu itu kesalahan besar. Nah, itu sudah mengakui nih. Oke lah, Pak Kalam. Oke lah, terima kasih Pak Kalam. Ya, sama-sama. Artinya ini ada seorang Muslim yang sudah mengakui ya bahwa agama Islam di Indonesia itu memang tukang bikin rusuh, karena beberapa catatan ketika orang Islam sudah kumpul-kumpul dan mereka melakukan unjuk rasa, demo-demo, ya bisa-bisa ya siap-siap etalase rumah makan pecah. Ya. Bahkan perang saudara sesama kerajaan Islam di Indonesia. Oke. Itu sudah sejak dulu ya. Bahkan kalau kita lihat Pak Kalam, dari zaman Muhammad gitu ya. Dari zaman Muhammad sesama pengikutnya udah saling baco-bacoan, betul tidak? Iya, setelah Nabi Muhammad meninggal saling baco. Iya. Saling baco setelah meninggal. Ya, jadi teman-teman ya, agama Islam itu memang sejarahnya itu dipenuhi dengan yang namanya pertikaian, begitu loh. Namanya baku baco. Iya, setelah Muhammad meninggal itu mereka saling bunuh itu ya. Jadi antara menantu dengan mertua. Iya. Umar itu kan mertuanya Nabi Muhammad, terus Utsman itu menantu. Melawan menantu lagi. Jadi Ali bin Abi Thalib menantu lawan menantu. Iya. Menantu juga lawan istri. Betul. Makanya ada perang Jamal, perang Siffin, perang Karbala. Itu adalah perang sesama kaum muslimin gitu. Ya, dan masih berlangsung sampai kekhalifahan Abbasiyah. Masih berlangsung sampai kekhalifahan Abbasiyah itu. Karena Abu Abbas As-Saffa itu keturunannya Abbas, sepupunya Nabi. Dia perangi keluarga Nabi yang lain. Kalau ada yang mau menggantikan dia. Iya, tapi Pak Kalam, yang menjadi keheranan saya ketika saya tanya apa penyebabnya perang itu, yang disalahin Wahyudi lagi Pak Kalam. Itu katanya adu domba Wahyudi. Heran. Kenapa umat muslim ini kok senengnya nyalah-nyalahin Wahyudi Pak Kalam? Ya karena bersumber dari hadis kan. Iya, seperti itu. Oke lah. Oke, teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak Kalam. Kita berikan kesempatan ke muslim yang lain Pak Kalam ya. Oke. Terima kasih Pak Kalam. Terima kasih. Kita turunkan dulu Pak Kalam ya. Selamat pagi. Oke. Ya, itulah teman-teman ya.
sekali lagi teman-teman, sekedar info ya teman-teman ya. Bagi teman-teman ya, sekali lagi saya mengingatkan teman-teman, akun asli saya itu tidak pernah kalau siaran itu memutar-mutar rekaman ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman kalau Anda lihat Edis TV sedang live dan itu bentuknya rekaman, kamera yang diarahkan ke layar kemudian merekam, itu dipastikan 1000% itu akun palsu ya teman-teman ya. Jadi kalian follow. Karena sekarang sudah banyak bahkan orang ada yang mengganti namanya itu dengan nama saya. Saya lihat followersnya itu 160.000 lebih. Itu followers besar loh. TikTok itu kalau followersnya udah di atas 50.000 itu udah akun besar. Ya, ada satu akun itu followersnya 160.000. Itu namanya, bayangkan namanya dibikinnya di TV, luar biasa. Tapi itu akun bodoh, akun palsu. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Andi, oke, Andi. Terima kasih ya, terima kasih teman-teman yang memberikan support ya. Oke, selamat pagi Andi, saudara Andi Kusnadi. Selamat pagi Bang. Pagi. Ya, Muslim Bang? Muslim. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Buka dulu kacamatamu. Ini salah satu Muslim nih, lihat nih ngamuk kan? Buka dulu kacamatamu yang buta itu. Kamu awas kamu. Ini salah. Ini contoh. Ini contoh yang nyata. Buka kacamatamu yang buta itu. Masih percaya Islam Kalian itu agama damai. sesat Masih percaya. kalian itu. Masih percaya. Binatang kalian itu sesat. Dah kau tidur di bawah sana. Jadi teman-teman ya, bahkan Permadi Arya itu sudah menanggapi video ini teman-teman. Ya, karena selama ini saya melihat teman-teman, di dalam agama Islam itu banyak kebohongan yang terus-menerus dijejali kepada orang-orang yang ya mohon maaf ya cuma mangkut-mangkut aja. Apa yang dijejali? Ya, mulai dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling agak sedikit rumit. Contoh nih, umat muslim dicekokin dari kecil. Al-Quran itu kitab yang lengkap, sempurna. Tapi ketika umat Islam ditanya tentang agama Islam, Qurannya tidak dipakai. Nggak dipakai Qurannya. Coba tanya sama orang Islam. Coba, kamu sunat berdasarkan ayat berapa? Yang dibuka kitab hadis. Apalagi? Coba. Ya banyak hal pokoknya. Banyak hal. Bahkan saya pernah membuat tantangan. Tantangan saya apa? Kalau ada orang Islam yang percaya kepada Al-Quran, saya terjun dari Monas. Bayangin tuh. Bayangin. Saya menantang kalau ada orang Islam, dia percaya kepada Al-Quran, saya buktikan di depan saya terjun dari Monas. Kok bisa begitu Bang? Loh, percaya itu cuman slogan saja. Slogan. Mereka nggak percaya Al-Quran. Percaya itu cuman latah. Mereka latah aja percaya. Kalau isinya mereka nggak percaya. Nggak percaya. Coba kalau naik ke sini kalau nggak percaya. Nah, sekarang yang kita bahas ini, Islam agama damai katanya. Damainya di mana? Sedangkan setelah Muhammad meninggal aja orang muslim saling baku bantai. Setelah Muhammad meninggal, apa yang terjadi teman-teman? Kalian tahu? Tahu nggak apa yang terjadi setelah Muhammad meninggal? Sesama pengikut Muhammad itu saling bunuh. Damai dari Hong Kong. Ayo silakan, kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan, ayo ngobrol dengan saya ya. Oke, kita kasih naik ada siapa ini? Sebentar ya. Kesabob Jamaika. Oke, kita kasih naik Kesabob Jamaika. Iya. Selamat pagi Kesabob.
Selamat pagi Bang Edis. Ya, Muslim Bang. Katolik Bang. Oh, Bang, kita kasih kesempatan dulu kepada yang Muslim ya Bang ya. Oke, siap Bang. Siap. Oke, mohon maaf ya Bang, sebab ya saya turunkan ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Siap. Oke, saya turunkan. Ya, sekali lagi teman-teman ya. Inilah bedanya channel ini teman-teman. Kalau di channel lain, ya Muslim buka channel begini, yang diundang Muslim juga. Jadi mereka lagi gosip begitu. Kita jangan seperti Abdul Somad Adi Hidayat, teman-teman. Ketika Abdul Somad bahas Bible di masjid, mana berani dia undang orang Kristen? Sebabnya apa? Takut terbongkar dustanya. Iya, takut terbongkar. Tapi beda dengan saya. Kalau saya membahas agama Islam, saya undang orang Islamnya ke sini. Ya, saya berikan mereka kesempatan untuk berargumen, membantah bahwa apa yang saya katakan itu salah. Dan sampai detik ini, saudara-saudara, sampai detik ini, kabar menyedihkannya, orang Islam tiada yang mampu membantah. Begitu ya. Oke. Kita lanjutkan kembali ya, kita kasih naik yang Muslim ya. Ada Sejati SHA. Oke, Sejati SHA. Oke, selamat pagi Bang Sejati. Ya, selamat pagi Bang. Ya, Muslim Bang. Ya, Islam. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan, saya berikan Anda kesempatan, saya berikan Anda panggung untuk menjawab bahkan untuk membantah. Silakan. Gelap, Bang. Jangan gelap dulu. Nah, gitu. Oke, duduk. Yang bagus. Ya, duduk yang bagus. Nah, begitu. Siap Bang. Oke. Jangan gemetaran Bang, tangannya jangan. Nah, betul. Duduk ya. Oke, Bang Sejati Anda Muslim ya Bang ya? Iya. Ya. Tahu Bang berita yang lagi lagi trending ini, ada seorang wanita Indonesia di mana dia berteriak ya di Jerman, dia menyuarakan begitu bahwa Islam itu agama damai itu cuman slogan gitu Bang. Aslinya tukang bikin rusuh begitu. Kalau Islam udah kumpul-kumpul itu kerjanya rusuh aja. Kumpul di Monas rusuh, ya kan? Pawai, coba lihat Bang. Pawai kalau udah konvoy pakai motor itu kalau diriin kalau ada bendera-bendera Ka'bah itu. Wah. Kerjaannya orang Islam itu. Ini pasti kerjaan Islam nih pasti. Orang Islam. Dan bangga orang Islam dengan kayak begitu. Keringasannya, kebrutalannya begitu, Bang. Coba Bang, gimana Bang? Di mana damainya agama Islam itu, Bang? Silakan. Silakan, Bang. Yang tadi Bang Edi sampaikan itu mungkin ya oknum saja lebih banyak. Oknum tapi kok banyak gitu. Bahkan ketuanya itu, kalian siap berjihad. Takbir. Waduh, kalau udah takbir udah siap mukul orang itu. Kalau udah teriak Allahu Akbar udah siap mukul orang, siap menganiaya orang, siap membunuh orang. Nah, itulah orang Islam. Bang Edis izin boleh Silakan. sambil ngerokok nggak? Ya, jangan merokok Bang, nanti Abang Siap. kena ban sama TikTok Bang. Tapi gimana Bang, bener gak yang saya bilang itu bener atau siap, ngada-ngada? Oknum. Nah, oknum tapi kok banyak? Atau Bang, Ya, nggak seandainya apa-apa itu oknum, kenapa orang Islam lain tidak menghentikannya? Kenapa ketika orang Islam demo apa? di Monas, ya kan, bahkan ngomong gini, kalau gue ketemu Ahok, katanya, kalau gue ketemu Ahok, lihat nggak zaman dulu? Itu kerjaan orang Islam tuh. Tapi orang Islam malah komennya luwak buat. Ya gimana bisa dibilang oknum Bang? Coba orang Kristen lagi Gimana ya baik-baik. Abang?
orang Kristen lagi baik-baik di gereja, lagi menjalankan apa namanya kebaktian, datang orang Islam masuk gereja dibubarin. Bang, gimana? Bahkan Bang, MUI sekarang sudah mengeluarkan fatwa dilarang mengucapkan salam lintas agama, Bang. Bahaya ini, Bang. Gimana kita mau bersatu, Bang? MUI saja itu Majelis Betul. Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa haram mengucapkan salam lintas agama, Bang. Ini kayak begini kalau dibiarkan, Bang. Ini udah makin berkembang biak loh, Bang, ajaran-ajaran semacam ini. Dan ini sangat berbahaya. Berbahaya bagi persatuan. Saya mau cek dulu tentang fatwa MUI tersebut, apakah benar menyampaikan fatwanya tentang Benar, Bang, masalah benar. itu. Ada yang disebut dengan larangan salam lintas agama oleh MUI. Kita putarkan ya teman-teman ya. Yang banyak orang Islam tidak update informasi gitu ya. MUI, bentar Bang ya. Coba MUI. Bentar. Kabarnya Pak ya. Ini teman-teman banyak orang Islam yang tidak tahu ya teman-teman ya bahwa MUI melarang salam lintas agama. Oke Bang ya. Oke. Nih teman-teman ya. Siap. Nih, kita bukakan ya beritanya ya. MUI larang mengucapkan salam lintas agama. Oke. Kita putarkan ya Bang ya. Bentar. Misalnya Bang. Kemarin itu ini yang menteri soal salam ini ya. Ini yang menteri. Oh, kita bacakan beritanya saja Bang ya, berita. MUI larang salam lintas agama. Nih. Ini Bang ya beritanya Di Google ya. ada, Kita Bang. balik, Di kita Google balik Bang. ada. Kita balik ya Bang ya. Kita balik Bang. Di Google ada tentang Banyak. berita itu. Banyak Bang. Nih, saya balik dulu kamera saya Bang ya. Saya balik kamera saya. Perhatikan Bang, nih. Nah, ini Bang ya, kelihatan nggak nih Bang? Nih. Nah, judulnya. Fatwa MUI haramkan ucapkan salam lintas agama. Nih. Salam lintas agama nih, MUI salam lintas agama dilarang, Bang. Nih. Isi lengkap fatwa MUI soal salam lintas agama. Ini Bang nih. Bukan judulnya apa itu? Yang lengkap ya. Nah, kan ada hadisnya, Bang. Ada hadisnya memang nggak boleh mengucapkan salam kepada Oh, non-muslim. Oke, jangan buka tunjukkan hadisnya. ya. Ini kita Jangan tunjukkan, buka Bang. hadis. Jangan buka hadisnya lah. Janganlah. Loh. Ya. Nih, Bang. Nih, Bang ya, larangan mengucapkan salam kepada non-muslim. Apakah benar ya nih? Perhatikan, Bang ya. Kita lihat nih. Ini web-web muslim, Bang. Nih, perhatikan. Ini hadisnya, Bang. Kita harus berulang-ulang nih, teman-teman. Nih, Bang ya. Perhatikan. Nih. Dari Abu Hurairah dan seterusnya. Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Wah. Ngeri nggak, Bang? Tapi umat muslim Ngeri. pasti nggak percaya hadis itu. Ya mau gimana? Soalnya isinya begitu, ya kan? Ya gimana Bang? Jadi apakah Anda bisa mampu Anda menolak apa yang dikatakan oleh wanita ini bahwa Islam agama damai itu hanya slogan-slogan saja yang faktanya tidak terbukti, Bang? Benar. Izin follow Bang Edis ya. Bang Edis juga oke lah. follow saya dong. Oke lah, terima kasih ya. Nah, jadi gini. Ya. Enggak, Oke. masih pengen diskusi lah. Lah Bang ya nggak mau jawab gimana? Oh iya. Tentang Jadi gini, ketuhanan Bang. aja lah. Jadi Diskusinya tentang ketuhanan, boleh nggak Tuhannya seperti apa? lari lagi ke sana kan udah saya bilang. Bang, kita Tentang udah ketuhanan sering lah, bahas boleh lah. itu. Udah bosen, Bang. Orang Islam sudah pada mengakui Muhammad itu Tuhannya. Yang belum ngakui ini orang yang nggak pernah baca Quran. Oke lah Bang ya. Ketuhanan yang Maha Esa.
Ketuhanan yang Maha Esa itu menurut Bang Edis. Ini soalnya suaranya doang dia itu. Oke. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman. Kalau selama ini Anda berteman dengan saya, itu sudah saya unfriend. Jadi akun saya ini teman-teman hanya memfollow satu akun. Ya, akun Edis TV yang asli itu hanya memfollow satu akun yang juga Edis TV yang asli. Jadi follow akun saya yang ini yang followersnya 300.000, memfollow satu akun saya juga yang asli yang followersnya 120.000. Selain daripada itu semuanya akun-akun palsu ya teman-teman ya, akun-akun bodong semua. Nggak ada yang ikut saya selain daripada itu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada HR Sugeng. Oke. Sugeng. Oke. Ya, selamat pagi HR Sugeng. HR Sugeng, selamat pagi. HR Sugeng. Macet. Ya, Ya, apakah Anda seorang Muslim, Bang? halo. Ya, Ya, saya dengar, Muslim. Bang. Apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo, kita diskusi dengan baik. Silakan. Nggak bisa nyalain kamera nih, harus nyalain kamera ya, Bang? Oke, baik. Saya kasih turun ya, Bang ya. Kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah, Bang. Oke, di bawah saja. Memang agak sulit ya, teman-teman. Ketika saya mengundang orang Islam ke sini, ciri-cirinya itu gampang. Lemot, ya kan? Terus suka loading, otaknya itu lama mikir. Nah, terus kayak orang bingung. Terus tukang marah-marah. Nah, itu. Kenapa sih? Coba saya sangat menanti-nantikan loh teman-teman. Ada satu orang Islam yang kalau naik itu nyambung, diajak ngobrol nyambung, begitu loh. Tapi heran yang nyambung-nyambung udah nggak percaya lagi sama Islam. Ibnu Kalam tadi. Ya, yuk silakan yuk. Kita kasih naik ada Sujono. Oke, Sujono. Apologet Islam Indonesia. Nah, ini dia orang apa ini. Oke, Sujono. Selamat pagi, Sujono. Kan nggak nyambung lagi kan? Halo Sujono. Nah itu, ya kan? Oke, baiklah, kita kasih taruh di bawah. Emang agak sulit, teman-teman, sulit. Gurunya saja sih Juma nggak berani. Mana berani saya? Juma itu kalau dengar nama saya, aduh, kencing di celana dia. Ayo, silakan. Nah, teman-teman ya, kita ini bersuara juga, teman-teman. Kita menyuarakan bahwasanya, teman-teman, di negara kita tercinta ini, itu orang Islam itu memang sering bikin rusuh. Iya. Kenapa saya katakan sering bikin rusuh? Catatan tahun 2025 itu sudah berapa kali orang Islam nutup-nutupin gereja, bubarin orang lagi kebaktian. Waduh. Mau kita buka daftarnya? Mau kita buka? Mau saya tunjukin orang Islam kalau teriak Allahu Akbar mau siap mukulin orang? Mau saya tunjuk bahwasanya kalau orang Islam udah konvoy pasti rusuh. Coba lihat orang Islam kalau udah konvoy, kalau udah ngibarin Ka'bah begitu di sama bendera Palestina. Motornya itu itu kerjaan orang Islam. Itu orang Islam kayak begitu, teman-teman. Nah, gimana? Apakah yang saya ngomong itu bohong? Apakah yang saya ngomong itu fakta? Coba. Nekat yang nyata kamu mengatakan saya bohong. Seperti itu, teman-teman. Mecahin orang lagi jualan dipecahin etalasenya. Datang ke Indomaret, datang ke Alfamart, minta setoran, jatah preman. Yang
kemarin siapa itu? Siapa namanya itu? Oh, yang siapa? Ci apa namanya itu? Ci apa nama kampungnya? Apa namanya? Ci apa itu? Bukan Ciwidey, apa itu? Yang kemarin itu loh. Duh, lupa saya namanya itu. Tuh, ya kan? Itu di bulan puasa, itu di bulan puasa. Duh, kan terserah. mereka, mereka tidak bisa, teman-teman ya, tidak bisa apa namanya bantah. Oke, kita kasih naik ada Ali Supangat. Oke, kita kasih naik ada Ali Supangat. Ya, selamat pagi Ali Supangat. Selamat pagi, sebentar. Ya, Muslim Bang. Muslim Bang. Ya, Ya, silakan Bang, nyalakan kamera kalau Anda Muslim. Ayo, kita diskusi. udah ini. Udah. Ah, oke. Bang Ali Supangat, saya konfirmasi sekali lagi nih, Anda betulkah Anda seorang Muslim? Insya Allah Muslim. Di KTP Muslim ya? Ya, KTP sih Muslim. Oke, sudah tahu berita ini Bang? Bagaimana ada seorang wanita ya, dia berseru gitu, meneriakkan di forum-forum di internasional itu di Jerman ya kejadiannya. Dia mengatakan bahwa Islam agama damai itu cuman mitos. Cuman cerita dongeng-dongeng belaka, cuman isapan jempol yang terus-menerus dicekokin kepada kalian. Tapi kenyataannya Islam malah bikin rusuh aja. Bagaimana tanggapan Anda, Pak? Silakan. Kalau berita ini sih sebenarnya saya baru dengar di sini gitu. Ya mungkin itu pasti bener lah. Bener orang yang memberitakan itu nggak bohong. Nggak bohong. Anda Muslim ya? Anda mengakui itu ya? Ya mengakui sih. Banyak orang Muslim juga sebenarnya yang kurang setuju dengan adanya beberapa kerusuhan yang terjadi di Indonesia kan. Iya, artinya gini Bang, maksud saya begini. Tolonglah dihentikan slogan-slogan bohong bahwa Islam itu agama damai, Bang. Enggak, sebenarnya kalau saya pikir sih pemerintah mesti turun tangan untuk itu gitu loh. Harusnya begitu. Makanya saya sudah bilang, BNPT ini kan sebuah badan yang menanggulangi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Islam ini. Badan penanggulangan telol, ya kan? Nah, saya sudah bilang, saya sudah bikin satu video khusus untuk BNPT. Tolong itu hadis-hadis yang bikin orang Islam jadi beringas itu dihapusin. Karena Anda percuma, Anda tangkap-tangkepin itu. Besok tangkap si Udin, besok tangkap Mahmud, besok tangkap si ini. Besok muncul lagi masalahnya. Itu sumbernya itu ada di hadis itu. Itu yang bikin orang Islam jadi kayak begitu, gitu loh. Makanya BNPT ini aduh. BNPT, gimana kami orang-orang minoritas ini, kaum-kaum yang minoritas ini mau ke gereja dengan tenang? Gimana kami selalu was-was ke gereja, nanti takut bom meletus. Gimana? BNPT, sekali lagi saya bilang, BNPT jangan potong daunnya, akarnya itu dicabut. Itu yang bikin orang Islam jadi kayak begitu. Hadisnya, mau saya tunjukin hadis-hadisnya? Nggak usah Bang. Saya juga nggak terlalu banyak belajar hadis sebenarnya. Cuman saya sering nontonnya di TV ini sebenarnya pengen ngelihat orang Islam yang benar-benar bisa ngebantah edis Nggak TV bisa, gitu Bang. loh. Nggak ada yang bisa bantah, Bang. Nggak ada yang bisa bantah. Justru gini, Bang. Ini Belum sangat tentu sih. berbahaya, Bang, ya. Cuman pengen lihat aja. Masa nggak ada sih Nggak orang ada, sebanyak Bang. itu? Nggak ada. Seandainya, Bang, para pemuka-pemuka Islam yang hebat-hebat datang ke sini, saya khawatir umat Islam akan kecewa karena dia akan mengiyakan, Bang. Karena dia akan mengiyakan omongan saya. Gitu loh. Karena Ustaz ada Somad semua yang gitu-gitu
Dalilnya semua tertulis di dalam hadis. Contoh, kalau Anda ketemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani di jalan, jangan mengucapkan salam kepada mereka, tapi desaklah mereka ke jalan yang sempit. Persempitlah jalan mereka. Coba bahaya nggak itu hadis itu? Kalau dijalankan. Ya, Orang saya Islam nggak kan tidak terlalu- mau menjalankan itu, Bang. Makanya, Bang, ketika orang Islam tidak menjalankan agama Islam, wah, damai sejahtera. Damai sejahtera bumi kita. Ketika orang Islam nggak mengajarkan agama Islam. Tapi kalau agama Islam diajarin, Bang, diterapkan, ketemu orang Yahudi dan Nasrani, pepet ke jalan yang sempit. Desah mereka ke jalan yang sempit. Ah, itulah kerjaan orang. Apa nggak bahaya hadis kayak begitu, Bang? Coba. Terus. Iya. Terus. Sebentar. Terus orang-orang Islam, Bang, orang-orang Islam yang sejati itu sangat merindu-rindukan yang namanya yaumil akhir. Mereka sangat merindukan itu. Nah, di dalam hadis dibilang, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kalian orang-orang Muslim memerangi orang-orang Wahyudi. Itu, Bang, para syuhada-syuhada itu yang sangat merindu-rindukan itu, Bang. Mereka akhirnya memerangi orang Wahyudi. Karena mereka, nih saya tunjukkan nih, Bang, ya. Ini hadis-hadis itu, Bang, isinya sangat-sangat bahaya, Bang. Kalau misalnya kita ini ya, nih, misalnya ya. Nih. Perhatikan ya, Bang, ya. Ya. Saya tampilkan hadisnya di layar. Nih, saya tampilkan ya. Saya balik kamera saya sebentar. Ada suara agak sedikit menggaung, Bang. Agak menggaung suara. Oh ya. Apa itu, Bang? Udah. Oke, saya tampilkan ya hadisnya ya nih. Saya balik dulu, saya hilangkan dulu ya ini saya, efek saya sebentar. Nih, teman-teman ya, perhatikan nih teman-teman. Nih. Nih, Bang ya. Nih. Artinya hari kiamat belum akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Wahyudi. Nih, Bang, ini orang-orang muslim yang sangat cinta. Ya Allah, kapankah hari kiamat itu datang? Kami sangat rindu, ya Allah. Ini mereka apa yang mereka lakukan? Nih, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi bangsa Wahyudi. Mereka diserang oleh kaum muslimin hingga bersembunyi di balik batu dan pohon. Namun batu maupun tumbuhan itu berkata, wahai kaum muslim, wahai hamba Allah, di belakangku ada Wahyudi. Mari dan bunuhlah dia, kecuali pohon-pohon korkot, sebab pohon korkot adalah pohon orang Wahyudi. Nah, bayangin. Jadi batu, ya kan, pohon ngomong nanti sama orang muslim, kecuali pohon korkot. Nah, karena pohon korkot punyanya orang Wahyudi. Orang-orang syuhada, Bang, syuhada, Bang. Ya, orang-orang yang pengen sangat merindukan, ya kan, kiamat terjadi, ya kan. Mereka ini akhirnya diperangi Wahyudi, Bang. Jadi jangan bilang nggak ada dalilnya, Bang. Ada dalilnya semua. Mau yang lain lagi? Mau yang lain? Bagaimana? Ini yang sangat bahaya. Ini langsung Muhammad sendiri, Bang. Ini, Bang. Nih, ini langsung Muhammad nih. Perhatikan, ya. Saya tampilkan hadisnya. Nih. Nih, Bang, saya tampilin hadisnya, Bang, ya. Nih. Ini Muhammad sendiri, Bang. Hadis Sunan Tirmizi. Nih. Apa kata Muhammad nih? Saya Rasulullah SAW bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Ngeri nggak, Bang? Ini Muhammad sendiri. Kalau orang tidak mengucapkan syahadat, hati-hati harta dan darah, Bang, bisa melayang. Ini kata Muhammad, Bang. Tapi Pak, bentar Bang, apakah hadis itu benar-benar apa namanya sahih atau enggak kan? Keasliannya belum tahu kan? Bang, kok bisa nggak sahih? Itu Maksudnya- hadis-hadis sahih. Oh gini nih Bang, saya mau nanya nih, kemarin kan ada topik bahwa Al-Quran adalah menjiplak Bible ya?
Udah kemarin bang, hari ini kan Iya temanya kan, saya mau nanya itu kemarin. Iya, mau nanya doang tentang yang kemarin boleh, itu. nanti itu tema Nah. selanjutnya bang ya. Nah, pertanyaannya apakah indikasi untuk Bible itu menjiplak ke kitab sebelumnya atau gimana? Gini bang, saya ini adalah pengkaji Bible dan pengkaji Quran. Nah, ketika saya baca kedua kitab tersebut sampai selesai, sampai habis kitab itu, dan bukan sekali bang, saya membaca Quran dari Al-Fatihah ke Anas, Anas ke Al-Fatihah, itu lebih dari 100 kali bang. Kalau Anda mau cari tahu siapa orang yang paling mengerti Al-Quran, saya orangnya bang. Saya bukan mau menyombongkan diri bang, saya orangnya orang yang paling mengerti Al-Quran. Nah, Saya juga beberapa kali baca Injil. Kayaknya ada keraguan juga di situ gitu. Terus saya baca Al-Quran juga dikit-dikit ya. gitu. Di dalam Nah. Al-Quran banyak didapati catatan-catatan atau tulisan Mikro, unang muruki. Yang kuasa, tolong kau bangun dan kau dengar corang pu suara tangisan. Hati susah lihat kau nama di batu nisan. Tuhan yang memberi, Tuhan pula yang ambil. Saya ingat ku memori, saya duduk termenung. Yang kuasa, tolong kau bangun dan kau dengar. baik